memuji Tuhan, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya yang membebaskan kami. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan kami. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Semuanya hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang. Semuanya katakan hanya dalam nama Yesus saja. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
untuk menginjak-injak segala musuh kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan semuanya. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Semuanya kakinya akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Semuanya kakinya dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Mari sama-sama katakan. Haleluya.
Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami tidak pernah takut. Haleluya. Dalam hidupku Tuhan, dalamku Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, hidupku
percaya hanya kepadamu. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu, sebab Kau Allah El Shaddai. Yesus, ku aman bersama-Mu. Ku tak takut sebab Kau sertaku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Kau yang besar, Kau Allah yang besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Yesus, Kau Allah El Shaddai, dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Shalom, dimanapun Anda berada hari ini.
Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai Anda semuanya. Tema bulan Juli yaitu spiritual journey atau perjalanan rohani, di mana minggu yang pertama kita telah belajar bersama dalam tema sebuah kenyataan. Lalu dirangkaikan pada minggu yang kedua dengan tema mendengar dan mengikuti. Serta hari ini kita akan belajar dengan tema menghadapi tantangan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Berbicara ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, kita seringkali berharap agar situasi yang dihadapi berubah menjadi lebih baik. Banyak orang percaya pasti mampu mengatakan bahwa ia tetap beriman saat kondisi yang dialaminya atau tantangan yang ia hadapi baik-baik saja atau tanpa masalah yang serius dan menakutkan. Sebagian orang Kristen percaya mengatakan bahwa badai atau masalah tantangan yang ia hadapi pasti akan berakhir. Untung kalau secepat itu akan berakhir dan melihat pertolongan Tuhan di dalam menyelesaikan tantangan hidup. Kalau tidak, bagaimana? Yang perlu diingat, cerita yang dihadapi oleh para murid hari itu yang memulai perjalanan ide untuk bertolak ke seberang danau adalah Tuhan Yesus. Para murid mengalami angin taufan yang sangat dahsyat, tetapi yang dicatat di dalam Markus pasalnya yang ke-7, Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 24, Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-23, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ketika itu juga Tuhan Yesus menghardik angin taufan lalu berhenti. Artinya begitu cepat sekali Tuhan memberikan pertolongan dalam diri para murid. Ibu bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup yang bebas dari tantangan dan kesukaran. Biasanya tantangan dan kesukaran datang secara tiba-tiba di luar pengetahuan kita. Tantangan yang kita hadapi beragam macam di dalam kehidupan ini. Ada karena ujian iman, ada juga karena ujian komitmen. Berbagai tantangan di dalam kehidupan berkeluarga juga demikian. Singkat kata, kita tidak pernah mengundang tantangan atau kesulitan, tapi malah ia datang dan hadir di dalam kehidupan kita secara berantai pula. Ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang, saya yakin semua para murid tidak pernah berpikir akan terjadinya angin taufan yang besar melanda kehidupan mereka hari itu. Seperti yang dicatat di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu para murid yang bersama dengan Tuhan mengalami tantangan besar dalam perahu yang ditumpangi para murid dan Tuhan Yesus sendiri. Alkitab berkata di dalam Nehemia pasalnya yang pertama ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku dan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Keberhasilan Nehemia bukan berarti semua berjalan dengan baik tanpa ada tantangan. Para bupati di sekitar Yerusalem ternyata tidak menyukai kehadirannya. Mereka adalah Sanbalat, bupati Samaria. Mereka adalah Tobia, orang Amon. Geshem, orang Arab yang menentang. Nah, tantangan Nehemia adalah dari luar maupun juga dari dalam. Tantangan yang pertama dari luar. Dalam Nehemia pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati.
Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Apakah gerangan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperbaiki sesuatu? Apakah mereka akan membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka juga membangun timbunan reruntuhan yang sudah terbakar habis seperti ini? Kata-kata adalah alat yang dapat membangkitkan atau juga dapat menggoyahkan. Sedangkan tantangan adalah kata-kata yang melemahkan. Beberapa psikologi memperkirakan setiap orang rata-rata mempunyai 700 kesempatan untuk berbicara kepada orang lain setiap harinya. Dalam sehari orang yang banyak berbicara menggunakan 12.000 kalimat dan kira-kira 100.000 kata-kata. Pikirkan hal ini, 100.000 kata dalam sehari. Sungguh suatu yang luar biasa. Beberapa bencana yang bisa ditimbulkan dalam satu hari saja oleh 100.000 kata-kata. Dan berapa banyak berkat yang dapat dihasilkan. Dengan perkataan, seseorang dapat dibangkitkan atau dijatuhkan. Orang-orang di sekitar Nehemia ingin menjatuhkannya dengan perkataan yang melemahkan. Bahkan mereka menyerang dari 4 penjuru. Dari utara ada orang Samaria, Sambalat. Dari selatan ada orang Arab, Geshem. Dari barat ada orang Asdod. Dari timur ada orang Amon, Tobia. Kondisi mereka yang sangat terjepit memaksa mereka berteriak memohon pembelaan Tuhan. Biar jalan menjadi buntu, masih ada jalan yang ke atas, yaitu pertolongan Tuhan. Dia tidak hanya membuka jalan, tetapi juga pembuat jalan. Bahkan Nehemia mendapat tantangan yang lebih hebat saat ia diundang untuk mengadakan pertemuan. Ia menolak undangan itu hingga 4 kali. Untuk kelima kalinya, ia diberi surat terbuka. Surat terbuka adalah surat yang tidak rahasia karena orang lain boleh membaca dan mengetahui isinya. Bahkan para musuhnya mengirim para nabi palsu untuk menjebaknya. Yang kedua tantangan dari Nehemia, yaitu tantangan dari dalam. Nehemia pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 mengatakan, kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Apabila kekuatan kita kecil, lihatlah dengan mikroskop, agar tampaknya besar. Tetapi apabila musuh kita besar, lihatlah dengan teleskop, agar tampak kecil. Ketika menghadapi tantangan, kita harus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Contoh, ada seekor kera yang bertengger di atas pohon kelapa. Tiba-tiba ada angin ribut bertiup. Kera itu mendekap erat-erat batang kelapa agar tidak terjatuh. Apabila batang itu miring ke kiri, ia ikut juga miring ke kiri. Apabila ia miring ke kanan, ia ikut juga ke kanan. Setelah beberapa saat, angin itu mulai berhenti bertiup. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi. Si kera menjadi lengah dan mulai tertidur. Akhirnya pegangan kendor dan ia jatuh lalu mati. Bukankah kita sering mengalami hal yang sama seperti kera itu? Ketika tantangan yang berat, bahkan sangat berat menghadang langkah kita, kita tidak dapat melewatinya. Akan tetapi ketika segalanya terasa nyaman, kita menjadi lengah dan akhirnya jatuh dan tidak bangkit lagi. Lalu bagaimana sikap Nehemia menghadapi tantangan itu sendiri? Alkitab mengatakan dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar, yang dahsyat. Nehemia memandang masalah itu dengan sebenarnya. Satu hal penting yang ia tekankan
adalah jangan mengecilkan dan membesarkan masalah. Tetapi marilah kita melihatnya dalam perspektif atau cara pandang Allah. Ingatlah Tuhan. Ingatlah pertolongan-pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Kata Ebenezer artinya, sampai di sini Tuhan menolong. Ia bangun tugu-tugu peringatan untuk mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Berpeganglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, istrimu, dan ladangmu. Nehemia memberikan cara pandang baru yang membuat mereka menyadari bahwa mereka harus bangkit dan membela orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu membangkitkan. Yang kedua yang saya lihat adalah sifat-sifat dari badai atau tantangan yang dihadapi setiap orang. Di dalam kisah Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, kita dapat mempelajari sifat realitas dari badai atau tantangan yang dihadapi oleh mereka. Ada badai yang bersifat menakutkan, badai juga bersifat mengancam kehidupan manusia. Namun, badai juga bersifat sementara dan sangat terbatas, tidak pernah abadi. Kalau badai atau tantangan datang untuk menguji kekokohan pondasi iman kita, Rasul Paulus adalah contoh hamba Tuhan yang hidupnya diwarnai oleh berbagai macam krisis, tantangan hidup, baik itu akibat kelemahan tubuhnya, sakit penyakit, maupun juga rintangan dan siksaan yang dialaminya dalam kehidupan pelayanannya. Seperti kapal karam, dipukul, dirajam dengan batu, dicaci maki, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang pada akhir hidup di masa tuanya tidak memiliki banyak uang. Dia tidak sedang menikmati kehidupan yang mewah. Dia juga tidak sedang beristirahat di sebuah rumah peristirahatan yang tenang, dikelilingi oleh anak dan istrinya. Tetapi Rasul Paulus berada di dalam penjara, sedang menantikan hukuman mati karena memberitakan nama Yesus Kristus. Walaupun demikian, ia tidak terkesan sedikit pun dari surat-surat yang ditulisnya dari dalam penjara bahwa ia adalah seorang yang minta dikasihi, seorang yang mengalami putus asa atau mengalami kekecewaan. Tidak terkesan sama sekali bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang gagal. Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang sukses. Bukan sukses secara materi, tetapi kesuksesan secara rohani. Inilah sebuah kehidupan Paulus menghadapi tantangan yang besar di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Daud adalah salah satu tokoh yang besar di dalam Alkitab yang mengalami depresi yang cukup besar. Ia mengalami masa yang sangat sulit di dalam hidupnya. Dia melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Di sebagian besar kitab Mazmur, kita bisa membaca keluhan-keluhan keadaan Daud yang sangat putus asa. Ia memakai kata-kata seperti kewalahan, beban berat, tertunduk, terganggu, masalah, dan kematian. Kata-kata menggambarkan bahwa keadaannya tampak sangat mengerikan. Hanya dalam sehari, seorang yang bernama Ayub kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarganya, harta bendanya, dan kesehatannya. Sekucur tubuhnya dipenuhi dengan bisul bernanah. Ia hanya punya istri dan teman-temannya. Tapi sayangnya, orang-orang terdekatnya sendiri tidak sudi dekat dengan dia. Dalam kondisi yang merasa terbuang, ia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya ke dalam hadapan Tuhan. Tapi pada akhirnya ia memilih untuk berserah kepada Tuhan.
Dari Ayub, kita juga belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan di dalam kondisi apapun itu. Mudah buat kita untuk memuji Tuhan. Saat keadaan buruk terjadi, kita malah mengutuki Tuhan. Dari Ayub kita belajar untuk tidak tergantung pada keadaan, tapi memilih untuk percaya kepada rencana Tuhan. Dari Ayub kita belajar bahwa enggak semua saran yang kita terima dari orang lain itu selalu jadi yang terbaik buat kita. Kita harus selalu mengoreksinya sesuai dengan firman Tuhan. Dari tokoh-tokoh tersebut di atas, saya mengutip beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, menghadapi tantangan yang besar dalam perjalanan hidup mereka. Yang ketiga, yang saya lihat di dalam firman Tuhan, seringkali kita mengalami kesulitan bukan karena kita melakukan kesalahan, melainkan kita melakukan hal yang benar. Dalam kisah Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, di atas diceritakan bahwa murid-murid Yesus mengalami badai bukan karena mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka melakukan hal yang benar, yaitu mereka menaati ajakan Yesus yang bersamanya menyeberangi Danau Galilea. Markus 3, Markus 4 ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang ke-36 menyatakan, mereka meninggalkan banyak orang itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak orang berpikir bahwa badai kehidupan muncul hanya ketika mereka tidak menaati Allah. Tetapi tidak selalu demikian. Para murid-murid mengalami badai karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Badai yang digambarkan di sana tentulah sangat hebat, hingga dapat membuat nelayan yang berpengalaman seperti para murid Yesus ketakutan. Menghadapi tantangan yang besar seperti badai itu, seharusnya para murid tidak perlu berpikir panjang dan mengalami ketakutan, langsung menyerahkan kepada Yesus. Tetapi itu tidak dilakukan para murid, karena kepercayaan mereka hanya sebatas tahu tentang Yesus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tetapi tidak mengenal secara pribadi. Seorang anak laki-laki kecil sedang memimpin saudara perempuannya mendaki jalan setapak sebuah gunung. Jalan itu tidak mudah untuk dilalui, sehingga anak perempuan kecil itu mengeluh, mengapa jalan ini tidak mulus, tetapi penuh dengan batu karang dan tonjolan-tonjolan. Sang kakak menjawab, tentu saja harus begitu, sebab tonjolan-tonjolan itu adalah tempat kamu akan berpijak untuk mendaki ke atas. Jawaban itu sungguh merupakan filsafat yang sangat indah. Apakah yang Anda lakukan dengan batu-batu yang menonjol di sepanjang jalan kehidupan Anda? Bertahun-tahun saya membaca banyak biografi, dan saya belum pernah menemukan seorang yang sukses, yang kehidupannya bebas dari masalah dan kesulitan serta tantangan yang ia hadapi. Melihat orang-orang sukses ini dari kejauhan, mungkin Anda akan berpikir bahwa mereka mempunyai segala dan bahwa kehidupan ini mudah bagi mereka. Tetapi bila Anda melihat lebih dekat lagi, maka Anda akan menyadari bahwa pendakian mereka menuju puncak gunung kehidupan mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Jalan itu berbatu karang dan banyak tonjolan. Tetapi justru tonjolan-tonjolan itulah yang merupakan tempat kita berpijak bagi mereka untuk mendaki sampai ke puncak. Abraham misalnya, Abraham menjadi seorang yang besar imannya tidak hanya dalam waktu semalam. Ia harus melalui beberapa ujian yang sangat sulit pada jalan kehidupannya sebelum ia mencapai puncak gunung. Tidak lama setelah Abraham mencapai Kanaan,
kelaparan di tanah yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Kemudian Abraham mempunyai masalah dengan kemenakannya, yaitu Lot. Dan kemudian perang melanda tanah itu. Dan Abraham harus pergi berperang. Istrinya menyesatkannya dengan nasihat yang jelek. Dan hasilnya adalah kelahiran Ismail, seorang anak laki-laki yang membawa kesusahan bagi Abraham. Akhirnya Ishak, anak yang dijanjikan, pun lahir. Sehingga kesukaran yang besar bagi Abraham dan Sarah berakhir. Kemudian Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak di atas mezbah. Sebuah pengorbanan yang amat sulit buat ayah dan ibu manapun saat ini. Ya, ada banyak tonjolan di jalan itu. Tetapi Abraham menggunakan tonjolan itu untuk memanjat yang lebih tinggi lagi. Seseorang yang berjalan di jalan yang berbatu karang akan mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia dimanja oleh ayahnya, dibenci oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan dan diabaikan. Tetapi tonjolan di jalan kehidupannya itu menolong dia memanjat yang lebih tinggi lagi. Dan pada suatu hari, Yusuf menjadi orang kedua di dalam pemerintahan Mesir. Musa juga mempunyai pengalaman hidup yang serupa. Demikian juga Daud, Daniel, Paulus. Inilah orang-orang yang tidak mengeluh tentang jalan yang dilaluinya. Mereka menerima kesulitan dan tantangan yang menghadang dalam kehidupan mereka dan menggunakannya sebagai pijakan yang kokoh untuk mencapai puncak gunung kehidupan yang jauh lebih baik. Saya tidak mengetahui kesulitan dan tantangan apa yang menghantam Anda sekarang ini. Tetapi saya mengerti perasaan yang Anda hadapi hari ini. Sebab saya telah menemui juga tonjolan-tonjolan di jalan yang saya lalui. Anda merasa ingin meninggalkan semuanya, ingin menyerah saja. Anda tidak dapat mengerti jalan itu, tidak bertambah mudah. Mengapa? Tuhan tidak mengangkat batu-batu yang menyebabkan tonjolan-tonjolan itu dan melicinkan jalan kita. Jika Tuhan melakukan hal itu, mungkin Anda tidak akan pernah sampai ke puncak gunung. Sebab batu tonjolan itulah yang memungkinkan Anda dapat mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua mengatakan, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas segala hal yang dialami anak-anaknya. Ada 11 macam bahaya yang berbeda-beda yang disebutkan di dalam Mazmur 91 tadi. Ada perang di sana, ada kesakitan, ada penyakit sampar yang busuk, ada jerat, ada kedahsyatan malam, ada penyakit menular, ada perangkap, panah pada siang hari, ular naga, singa dan ular kedung. Tulah tidak akan mendekat. Namun Tuhan berkata bahwa Dia dapat melindungi kita dari semua bahaya tadi. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami kecelakaan atau tantangan, tetapi kita berarti bahwa apapun yang terjadi dalam kehendak Allah, semuanya akan bekerja sama untuk kebaikan kita. Mungkin kita melakukan yang benar sekali, tapi kenyataannya menghadapi tantangan yang besar. Salah satu janji yang terbesar yang terdapat di dalam Mazmur 91 berhubungan dengan batu-batu di sepanjang jalan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan tidak berjanji akan mengangkat batu-batu itu dari jalan yang kita lalui. Tetapi Dia
berjanji untuk membuat batu-batu itu sebagai tempat kita berpijak, bukan sebagai hambatan. Dia berjanji untuk menolong kita mendaki lebih tinggi di dalam kesulitan dan tantangan hidup. Ada banyak di dalam hidup kita ketika kita menanggapi batu-batu di jalan kehidupan kita dengan cara yang dapat kita duga. Kita akan mengeluh tentang hal itu. Kita mulai menendang dan melawan batu-batu itu. Dan hal itu hanya akan melukai diri sendiri. Kita berusaha untuk mengangkat mereka dan menyingkirkan mereka. Dan hanya menyadari bahwa batu-batu itu terlalu berat bagi kita. Sebagian orang kemudian berhenti dan tidak mau berjalan lebih jauh. Yang lain berbalik dan menyerah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu berbalik atau berhenti. Kita dapat menggunakan batu-batu yang diletakkan di dalam kehidupan kita sebagai alas pijakan untuk memanjat yang lebih tinggi di dalam gunung kehidupan kita. Kebanyakan tantangan dan kesulitan yang terjadi pada diri kita disebabkan karena kita terbiasa dengan jalan yang mulus beraspal dan trotoar yang rata. Tetapi kehidupan ini tidak seperti jalan-jalan mulus itu. Kadang-kadang jalan dalam kehidupan ini mulus dan mudah. Burung-burung bersiul bernyanyi. Dan perjalanan itu begitu indah. Tetapi kadang-kadang jalan itu berbatu dan berkarang. Banyak tonjolan. Dan kita tidak mendengar musik. Dan merasa tidak ada sesuatu tangan pun yang menolong kita di dalam perjalanan yang sulit itu. Dan kemudian bagaimana? Mengeluh? Atau menyerah? Tidak. Inilah waktunya untuk mengingat janji Tuhan. Alkitab mengatakan sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pasukan Allah yang tidak kelihatan siap menolong setiap kita. Dan Allah dapat melihat kebutuhan kita. Kesimpulan saya lewat firman ini. Mari kita hadapi tantangan bersama dengan Tuhan di dalam janjinya. Dia memelihara anak-anaknya. Ia meluputkan dari berbagai tantangan hidup yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Saya tutup dengan kesaksian ini. Suatu hari seorang ayah mengajak anaknya untuk pergi ke kolam renang. Ketika berada di kolam renang, sang anak sangat terpesona melihat beberapa remaja seusianya yang dapat melakukan loncatan indah dari papan yang cukup tinggi. Karena tertarik, ia ikut naik ke papan yang tinggi dan antri untuk meloncat. Sekarang tibalah gilirannya. Ketika ia sampai pada ujung papan untuk meloncat, sejenak ia menoleh ke bawah. Secara spontan ekspresi wajahnya berubah menjadi ketakutan. Hingga akhirnya ia membatalkan niatnya untuk meloncat dan segera turun untuk menjumpai ayahnya. Melihat anaknya yang diliputi oleh rasa takut, sang anak meneguhkan hati. Melihat anaknya yang diliputi rasa takut, sang ayah meneguhkan hatinya sambil berjanji akan turut berenang dan memberikan pertolongan bila ia bersedia meloncat ke dalam kolam. Masih dengan perasaan yang takut, anak itu kembali lagi ke ujung papan yang tinggi untuk melakukan lompatan. Sesampai di papan atas, anak itu kembali menoleh ke bawah dan melihat ayahnya berada di bawah sedang menunggunya. Sekarang ia melompat. Pada awalnya loncatannya kurang sempurna, tapi keberaniannya makin bertambah dan keinginannya untuk mengulangi lagi. Setelah beberapa kali melakukan loncatan, akhirnya ia mampu melakukan lompat yang indah. Pertanyaannya, apakah yang membuat anak ini berani meloncat? Jawabannya, karena anak itu melihat ayahnya berada di bawah dan meyakini bahwa ayahnya akan memberi pertolongan sehingga ia tidak akan tenggelam. Saya percaya, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita akan diberkati di dalam firman Tuhan yang barusan kita dengar. Tuhan Yesus baik.
kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Semuanya, haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Nah, semuanya kakinya akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Semuanya kakinya akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Woo! Mari sama-sama katakan.
bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami menyerahkan seluruh pergumulan yang dihadapi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan pelayanan, pergumulan pekerjaan, pergumulan bisnis, pergumulan pangkat, jabatan, kedudukan, pergumulan apa saja yang mereka hadapi hari-hari ini. Aku berdoa, ku mohon kepadamu ya Tuhan, menyertai, Engkau akan menyertai dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi keluhan mereka, apapun tantangan yang mereka hadapi, Allah yang hebat, Allah yang berjanji itu, yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, mampu dan sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka, berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.